Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentu juga tetap selalu semangat. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas pembelajarannya adalah tema 6 subtema 3 PB2 tentang energi alternatif. Baik anak-anak, sebagaimana biasa, sebelum pembelajaran dimulai ada beberapa hal yang tentu harus selalu disiapkan yaitu apa? Yang pertama mandi. Nah, ini jika belum mandi silakan mandi dulu biar badan bersih, segar dan tentu menyehatkan. Yang kedua makan anak-anak, ini supaya kita berenergi punya energi saat kita belajar. Yang ketiga rapi. Nah, ini supaya apa? Supaya kita belajar semakin menyenangkan ya anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah berdoa bersama-sama ya. Semoga doa yang telah dibaca tadi semakin membawa keberkahan dalam pembelajaran kita kali ini. Pembelajarannya mari kita mulai anak-anak. Ini ada bacaan gerak angin sebagai gerak alternatif. Udin dan kawan-kawan belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk gerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang hari sampai sore sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggiling padi. Nah, ini anak manfaat gerak angin Nah, bisa untuk bermain layang-layang dan juga bisa untuk digunakan menggerakkan perahu layar. Dan juga selain itu juga digunakan untuk menggerakkan roda penggiling padi. Nah, gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin Bayu atau disingkat PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Ya, anak-anak, ini juga manfaat gerak angin dijadikan sebagai energi alternatif, yaitu energi pengganti bahan bakar minyak. Energi gerak angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan angin
menggerakkan turbin atau kincir angin. Nah, cobalah mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu. Tanyakan beberapa hal berikut ya. Nah, yang pertama anak-anak, ini yang akan kita gunakan wawancara ya. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB? Nah, biasanya ini contoh saja ya, contoh jawaban yang mungkin akan dijadikan sebagai jawaban ya. Misalnya dengan pertanyaan yang tadi itu ya, misalnya, maka bisa jadi ya jawabannya sebagai berikut. Mereka sudah mengenal pembangkit listrik tenaga angin Bayu. Ini contoh saja anak-anak ya. Tapi kalau untuk membuktikan, bisa kalian gunakan pertanyaan ini untuk wawancara kepada teman, tetangga ya. Pertanyaan kedua, dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Ya, ini bisa jadi ini contoh jawabannya adalah mereka mengetahui PLTB dari beberapa sumber seperti buku dan internet. Ya, ini contoh jawaban. Berikutnya, apa keuntungan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Contoh jawabannya, sebagai energi alternatif memberikan keuntungan. Yang keempat, apa kesulitan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Kesulitannya adalah membutuhkan biaya yang besar. Tentu ya, biaya yang besar ya untuk membuat baling-balingnya, membuat turbinnya ya. Ini tentu butuh biaya yang cukup besar. Ya anak-anak, kita lanjutkan ya. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali, ya, tali ditarik. Layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Nah, anak-anak, ini mari mencoba bermain tali, membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Ikutilah gerakan berikut ini ya. Nah, ini persiapannya ya. Persiapannya, siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Yang kedua, ikatkan tali pada ujung pensil. Ukurlah tali lebih panjang dari ujung pensil ya. Dari ini tadi bambu sepanjang pensil tadi, talikan ya. Berikutnya gerakan pertama, nah ini seperti ini gerakannya ya, gerakan untuk menggunakan tali tadi ya. Berikutnya dilanjutkan dengan gerakan meliuk ya, dan dilanjutkan dengan gerakan meliuk juga sambil mengayun tali. Ya, ini gerakannya ya, tadi Nana ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, menikmati energi yang tersedia itu hak manusia ya. Jadi menikmati energi adalah hak manusia. Kewajiban manusia apa? Kewajibannya adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak-anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Ya, ini anak ya, ketika kita bermain ya, maka tentu kita minta izin ya. Nah, orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Nah, ini hak ya, kita minta izin sama orang tua itu adalah kewajiban. Nah, apa hak kita? Haknya adalah mendapat izin dari orang tua. Semua teman mau bermain denganmu, ini artinya kamu sudah mendapat hak bermain ya. Kita diizinkan orang tua, hak kita. Kita bermain sama teman-teman bersama-sama, itu juga hak kita dalam bermain. Ya anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan kewajiban saat bermain. Mari kita coba ya. Biasanya kewajibannya diantaranya yang pertama, meminta izin orang tua sebelum berangkat bermain. Ini wajib ya, izin dulu sama orang tua.
biar orang tua tahu ya kemana kalian bermain. Yang kedua, berhati-hati jangan lupa waktu jika tiba waktunya pulang. Nah, ketika bermain jangan lupa waktu ya, waktunya pulang segera pulang. Ketiga, bermain tidak jauh dari rumah agar orang tua tidak khawatir ya. Ketika orang tua membutuhkan kita atau sedang mencari kita, orang tua tidak khawatir karena kita bermain tidak jauh dari rumah. Yang keempat, tidak melakukan permainan yang membahayakan. Ya, ini bermain juga harus yang baik ya. Jangan sampai melakukan permainan yang membahayakan. Baik itu membahayakan bagi diri sendiri maupun juga bagi teman yang diajak bermain. Kelima, merapikan permainan setelah selesai bermain. Ya, ini penting juga ya. Selesai bermain, maka permainannya segera dirapikan ya, agar permainannya nanti bisa digunakan kembali. Ya, anak-anak, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Ya, ini pembelajaran kita kali ini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yaitu pembelajaran tema subtema 6 ya, tema 6 subtema 3 BB 2. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses dan juga semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar ya, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleha, dan tentu tidak kalah pentingnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, baik aku akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.